SMA Cinta Kasih Seci adalah sekolah penggerak angkatan 2. Di sekolah ini salah satu praktik baik kurikulum merdeka, yaitu pembelajaran diferensiasi dipraktikan dan akan terus mengalami perkembangan. Disinilah peserta didik didampingi oleh guru-guru yang berdedikasi tinggi dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Disinilah proses pendidikan yang memerdekakan dilaksanakan secara optimal. Sahabat guru yang hebat, pandemi COVID-19 telah mengakibatkan learning loss pada pelajar Indonesia. Untuk memulihkan pembelajaran dilaksanakanlah transformasi pendidikan di dalam kurikulum merdeka. Dan salah satu transformasi pendidikan yang sangat penting adalah menyangkut proses pembelajaran yang disebut pembelajaran diferensiasi. SMA Cinta Kasih Seci sebagai salah satu sekolah penggerak berusaha semaksimal mungkin bagaimana menerapkan pembelajaran diferensiasi tersebut. Pertanyaannya adalah mengapa pembelajaran diferensiasi mendesak kami laksanakan? Dan bagaimana kami berusaha menerapkan pembelajaran diferensiasi tersebut. Pembelajaran diferensiasi mendesak kami laksanakan karena pengalaman belajar akan terjadi manakala peserta didik dilayani sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka. Berikut ini saya akan menceritakan karakteristik peserta didik kami. Dilihat dari profesi orang tuanya, mayoritas peserta didik kami berasal dari keluarga karyawan swasta 47,8%, kemudian wira swasta 31,1%, ibu rumah tangga 4,1%, PNS di dalamnya ada TNI dan Polri 2,5%, pengusaha 1,3%, dan yang lain-lain adalah 13,2%. SMA kami ini di sekitarnya ada banyak sekali apartemen, kurang lebih ada 6 tower apartemen. Ya, dari persebaran gender, 50,3% peserta didik kami adalah wanita, 49,7% adalah laki-laki. Jika dilihat dari karakteristik seperti tersebut, maka pembelajaran diferensiasi mutlak harus kami laksanakan. Para guru yang hebat, ada 3 tantangan besar yang kami hadapi ketika kami berusaha untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Yang pertama adalah mengenai paradigma guru. Dan yang kedua, kebiasaan guru yang sudah terbentuk sekian lama belajar dengan berfokus pada dirinya. Dan yang ketiga adalah pemahaman yang masih belum lengkap, yang masih kecil mengenai pembelajaran diferensiasi. Sebagai kepala sekolah, apa yang saya lakukan? Setelah kami mendapatkan pelatihan bersama komite pembelajaran, saya membuat jadwal IHT yang narasumbernya adalah anggota komite pembelajaran. Salah satu topiknya adalah pembelajaran diferensiasi. Videonya dapat Anda lihat di dalam PMM. Lalu yang kedua, anggota komite pembelajaran itu secara bergantian mulai menjadi narasumber di dalam IHT untuk teman-teman guru yang lain. Salah satu topik tentu adalah pembelajaran diferensiasi. Saya juga menyusun IHT untuk guru-guru, tetapi narasumbernya bukan anggota komite pembelajaran, tetapi para guru. Salah satu topiknya adalah juga pembelajaran diferensiasi. Materinya diambil dari PMM, dan dengan demikian guru-guru kami belajar dari PMM. Saya juga menyusun jadwal supervisi, saudara-saudara, di mana fokusnya itu adalah pembelajaran diferensiasi. Nah, di situ saya bisa melihat bagaimana guru menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kami juga membuat IHT mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini narasumbernya komite pembelajaran dan juga guru-guru. Lalu saya pada sesi evaluasi juga memaparkan hal-hal yang sangat penting yang mendukung pembelajaran diferensiasi. Salah satunya adalah
growth mindset. Kita tahu growth mindset itu sangat penting untuk para guru agar mampu, agar terdorong melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Nah, di dalam raker guru kami mengelaborasi tema menjadi topik proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Lalu koordinator tim proyek mulai mensosialisasikan kepada peserta didik, dan peserta didik memilih topik. Kemudian guru-guru mendampingi proyek. Bukan hanya itu, di dalam ekstrakurikuler kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berbasis pada keminatan, berbasis pada hobi siswa. Kegiatan ekstrakurikuler olahraga itu pasti. Kesenian itu sangat amat penting. Dan yang juga yang ada kami lakukan di dalam sekolah kami itu ada kegiatan namanya kegiatan sesau. Kegiatan ini adalah kegiatan kerelawanan, di mana siswa dibangun minat kerelawanannya, misalkan membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan pantai dari sampah plastik. Kami juga mempunyai tim GPL, Gerakan Peduli Lingkungan, yang memilah-milah sampah. Apa dampaknya bagi siswa? Siswa belajar lebih happy, siswa belajar lebih bahagia, karena lebih aktif, terdorong untuk berkontribusi, berkolaborasi, membantu sesama teman. Nah, berikut kita bisa lihat testimoni dari anak-anak. Perkenalkan, nama saya Catherine Masayu dari Sekolah SMA Cinta Kasih Seci. Dari proyek Pancasila, saya merasa senang dikarenakan mendapatkan pengalaman baru. Kedua, saya merasa dapat memperluas kreativitas saya dikarenakan dalam proyek ini sekolah menyediakan berbagai topik atau tema. Lalu ketiga, saya juga mendapat berbagai pengalaman dalam bekerja sama dengan teman-teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riyandi, saya adalah guru dari SMA Cinta Kasih Seci. Dalam pembelajaran diferensiasi ini, saya merasakan ini adalah hal yang baru, sehingga kita harus banyak melatih diri dan banyak-banyak belajar. Di samping itu, dalam pembelajaran ini, kita dapat melihat keunikan-keunikan dari masing-masing siswa. Usul saya atau saran saya, mudah-mudahan kita akan terus melakukan training atau IHT dengan mengundang pembicara-pembicara yang benar-benar ahli di bidang pembelajaran ini, supaya kita dapat menyerap ilmu-ilmu dari mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Lalu bagaimana dengan guru-guru? Setelah kami melakukan evaluasi, memang ini tidak mudah dilaksanakan, tetapi kami terus belajar dan terus belajar. Karena itu maka berbagai upaya kami lakukan. Misalkan kami membuat sebuah pelatihan, mengundang narasumber, kami mendorong guru-guru untuk menulis, membuat refleksi. Itulah yang kami lakukan, pasti masih jauh dari sempurna. Tetapi kami akan terus berusaha meningkatkan kualitas kita untuk pembelajaran terdiferensiasi, sehingga peserta didik dilayani sesuai dengan kebutuhan mereka. Salam guru hebat, salam guru merdeka.